Kata Aristoteles, pengetahuan tentang sebab itu lebih tinggi tingkatnya ketimbang pengetahuan tentang akibat. Kalau kita tahu sebab-sebab pembakaran yang tadi saya sebutkan ya, hutan terbakar, hutan selalu terbakar. Pakai saja teori pembakaran itu. Dari mana asal oksigennya, dari mana munculnya titik bakar, dari mana munculnya barang yang dibakar. Ya, dikejar dari situ maka ketahuan pembakaran hutan itu bisa diceritakan sebabnya kenapa. Dan kalau kita nggak mau terjadi kebakaran hutan, ya tinggal dicegah sebab-sebabnya. Ya, jadi sebab itu lebih tinggi ketimbang akibat. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, pendidikan itu selalu harus mengajak anak didik itu memikirkan sebab-sebab yang lebih tinggi. Di sini peran sains menjadi luar biasa. Karena manusia ini diangkat ke derajat yang lebih tinggi. Kalau tadinya kita itu melihat listrik ya dicolok, lampunya nyala setelah belajar di SMP, di SMA, maka seorang yang telah belajar itu tahu ketika dicolok itu yang mengalir namanya elektron, yang mengalir namanya arus listrik. Ada namanya arus listrik, sifat-sifatnya seperti apa. Ketika dia belajar lebih tinggi lagi, masuk teknik tenaga listrik, dia bisa membuat jaringan listrik yang baik dan mengendalikan bagaimana listrik itu bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Semakin dalam pengetahuannya tentang sebab-sebab itu, dia semakin bisa memahami sebab-sebab yang lebih tinggi dan memanfaatkan untuk kepentingan umat manusia. Ya, jadi itu penting ya. Maka dalam riset juga Anda harus mencoba mencari temuan-temuan sebab-sebab yang baru. Ya, karena kalau sekedar puas hanya dengan korelasi dan prediksi ya kurang ya. Saya menulis beberapa tulisan tentang COVID ya. Sekarang sudah muncul di jurnal internasional. Sekarang lagi coba apply lagi ke jurnal internasional disease ya. Karena saya menekuni modeling non-linearity ya. Non-linear fungsi Lyapunov itu bagaimana sih mencari keadaan di mana bangsa kita maupun negara-negara lain itu bisa dianggap stabil dari sisi dinamika sistem ya. Model yang saya pakai itu SIR ya. Susceptible, Infected, Recovered. Ada lagi SIR-D, Susceptible, Infected, Recovered, Dead. Persamaan diferensialnya ordernya sebetulnya cuma rendah ya. Non-linearitasnya cuma non-linearitas yang level rendah namanya bilinearitas. Yang ingin saya share ke Anda, kita mengkorelasikan berbagai data, kita melakukan simulasi menggunakan SIR itu. Kenapa modelnya SIR? Kenapa saya nggak pakai model regresi yang sekarang lagi ngetop ya, forecasting ya, atau kalau yang sering digunakan oleh data scientist itu sekarang library namanya FBProvert ya, keluaran dari Facebook untuk forecasting. Saya milih SIR karena SIR itu pemahamannya sebab akibat. SIR itu model yang diturunkan berdasarkan sebab akibat bagaimana pandemi itu bergerak. Jadi SIR itu merupakan sebuah teori yang berdasarkan sebab akibat yang dianalogikan dari kecepatan reaksi kimia. Satu itu. Dan Bapak Ibu-Ibu bisa cek ya, kalau salah satu model yang paling banyak dipakai untuk menganalisa COVID-19 itu SIR. Nah, lebih lanjut, kalau kita sudah selesai melakukan data analisis ya, simulasi skenario ke depan seperti apa, itu tetap dalam analisa itu harus ada insight ya, harus ada sebuah rekomendasi. Masyarakat dan pemerintah itu harus melakukan apa supaya COVID ini segera reda.
dengan ukuran-ukuran tertentu. Jadi ujung-ujungnya tetap, di ujung itu tetap sebab akibat lagi. Yang tadi saya sebutkan bahwa kausalitas itu principle of human action. Itu very principle of our action. Ya. Misalnya Bapak Ibu datang sebuah pengajian ya, atau kajian ya di lembaga rohani masing-masing. Di ujung tuh tetap pengen punya dapat nasihat. Terus ujungnya apa? Saya harus melakukan apa supaya apa? Gitu ya. Misalnya dibilang bahwa tidak berimanlah seorang yang tidak mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Ya. Di ujung penceramah itu akan berpesan, maka cintailah sesama sebagaimana kau mencintai dirimu. Terus kalau saya melakukan itu, apa yang saya peroleh? Nah, akibatnya apa? Kamu menjadi orang dekat dengan Tuhan. Dosa-dosamu diampuni dan lain-lain bla 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 bla. Nah, jadi kita melihat ya bahwa prinsip sebab akibat itu demikian pentingnya. Rekomendasi-rekomendasi saintifik dalam disertasi bapak-bapak dan ibu-ibu itu akan sangat bagus dan akan dituntut selalu sampai level sesedikit apapun ada sebab akibatnya. Jangan kita cuma melakukan proses data saintis, diukur, itu ini evaluasi bagus, ROC bagus, AUC bagus, matrik F1, kemudian confusion matrixnya bagus, recall bagus, precision bagus, titik. Biasanya nggak cukup, nanti reviewer jurnal atau pembimbing ngomong, terus kita harus ngapain supaya apa? Apa hasil utama disertasi ini? Apa temuannya? Apa sebab yang lebih tinggi yang sudah Bapak Ibu peroleh untuk kemanusiaan yang akibatnya bisa membuat humanity lebih baik dalam bidang yang diteliti. Ya, jadi ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Jadi itu kalau kembali menurut Aristoteles bahwa pengetahuan tentang sebab itu lebih utama dari pengetahuan tentang akibat. Oleh karena itu Aristoteles yakin bahwa pengetahuan yang paling utama tetap adalah pengetahuan tentang sebab-sebab yang lebih tinggi. Dan karena Aristoteles percaya pada sebab pertama yaitu Tuhan, dia tetap percaya bahwa semua ilmu itu yang tertinggi tetap adalah ilmu yang mengajarkan pada manusia bagaimana sampai ke sebab pertama. Nah, kalau misalnya kita ingin ikut filosofi Aristoteles atau kebetulan kita selaras ya, jadi kita nanti sebagai ilmuwan, saintis dan lain-lain akan menjadi aneh kalau kita mempelajari ilmu-ilmu dan sains yang tidak mengajak orang menuju sebab pertama. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip kausalitas itu bunyinya seperti apa. Bahwa simple prinsip kausalitas itu prinsipnya adalah segala sesuatu perlu sebab supaya dia ada. Satu-satunya yang tidak butuh sebab untuk mengada adalah ada itu sendiri ya. Itu masalah filsafat ya. Atau orang mengatakan bahwa existence qua existence, keberadaan sebagaimana keberadaan itu sendiri. Kenapa dia nggak perlu sebab supaya ada ya? Karena dia adalah keberadaan itu sendiri. Nah, beberapa sifat penting kausalitas itu adalah keselarasan, bahwa satu sebab yang sama menghasilkan akibat yang sama. Kemudian kesemasaan, bahwa sebab akibat itu semasa. Jadi saat sebab itu muncul, akibat itu muncul. Ya. Nah, jadi kalau sebab itu terpenuhi, akibatnya langsung muncul. Secara logis akibat itu merupakan hasil dari sebab. Ya. Itu bunyi dari hukum kausalitas. Jadi semua hukum alam nanti kembali kepada kausalitas seperti hukum Newton, relativitas Einstein, hukum Kirchhoff, genetika Mendel. Yaitu semua kalau kita nggak menerima prinsip kausalitas itu
turun ya derajatnya. Wah, saya nggak percaya hukum sebab akibat, maka seluruh hukum Newton itu turun statusnya tidak menjadi Newton's law tapi prinsip korelasi Newton. Hukum relativitas Einstein itu kalau kita nggak percaya hukum sebab akibat bahwa setiap sebab yang sama menghasilkan akibat yang sama, kalau akibat tertentu pasti dihasilkan sebab tertentu. Kalau nggak percaya itu hukum relativitas Einstein, kata-kata hukumnya ini hilang. Menjadi prinsip korelasi atau prinsip korespondensi relativitas Einstein. Hukum Kirchhoff juga menjadi prinsip korespondensi korelasi Kirchhoff dan seterusnya. Jadi natural law langsung runtuh. Dan itu ditolak oleh science. Nah, kita sebagai engineer itu luar biasa banyak menggunakan prinsip kausalitas. Ya, Bapak Ibu-ibu mungkin pernah coding, pernah programming, sebagian besar ya. Nah ini sudah doktoral, paling enggak di Excel, paling enggak buat makro, pakai Python, Java, atau Fortran, atau MATLAB ya. Biasanya program kita nggak langsung jalan. Kalau nggak jalan kita mencari kutunya ya, debugging. Itu pakai prinsip kausalitas. Kita selalu cari kenapa kode ini nggak jalan, kode yang mana yang salah. Karena logika kita mengatakan kalau kodenya semua benar, akibatnya programnya pasti di-running dengan baik. Ya, jadi itu salah satu yang kita lakukan terus-menerus pada saat programming, coding, melakukan modeling ya. Baik itu modeling biasa maupun data science sama saja. Ya, dulu saya pernah bimbing mahasiswa. Kok ada barangnya itu cuma embedded komputer, embedded seperti kayak Zigbee begitu ya. Itu kok sampai ada satu proses yang dilakukan 10 menit gitu. Saya nggak percaya itu. Kemudian saya cek ya, ternyata betul di dalam program dia itu ada sesuatu yang dia loopkan sampai 1000 kali. Padahal nggak ada gunanya, salah logika itu. Nah, ketika ini dicoret, ya dia langsung berubah dari 10 menit menjadi 10 dibagi 1000. Kira-kira seper 100 detik ya. 0, maaf, seper 100 menit ya, di bawah 1 detik. Ya. Maaf ini, ya. Pokoknya menjadi jauh lebih cepat. Nah, dulu saya juga pernah ada pengalaman menarik ya. Waktu uang elektronik pertama di Indonesia dibuat itu, konsultannya kebetulan saya dan tim ya. Uang elektronik pertama yang dapat izin Bank Indonesia itu dari Telkomsel. Namanya kalau nggak salah itu apa ya? Lupa saya waktu itu namanya. Telkomsel Cash ya, T-Cash ya. Kebetulan kami konsultannya kita bantu Telkomsel dapat izin dari Bank Indonesia. Jadi ini sebuah kejadian yang aneh ya. Bahwa uang elektronik pertama itu operator selular, bukan bank ya. Itu dalam sejarah Indonesia bisa Anda cek di BI tahun 2007 yang pertama keluar itu Telkomsel. Ya, alhamdulillah ITB yang menjadi pendampingnya. Sampai waktu itu Direktur Utama Telkomsel sempat datang ke ITB juga ya. Bicara di Aula Barat tentang hal ini ya. Oke. Masalahnya menarik, sebelum di launching itu harus ada syarat proof of concept, dibuktikan konsepnya. Waktu itu Telkomsel kerjasama dengan kalau nggak salah itu Fuji Image Plaza ya. Nah, kami bekerja di situ memprogram, biasalah sistem kebut semalam sampai sebelum demo masih belum jalan. Saat terakhir saya sama programmer itu yang tidak bisa keluar itu salah satu syarat Bank Indonesia waktu itu. Bahwa setiap transaksi elektronik pakai NFC,
RFID ya atau NFC ya, kartu yang sekarang tuh dulu waktu itu masih jarang dikenali. Ketika transaksi uang elektronik berpindah dari kartu ke reader ya, ke sistem, itu BI mempersyaratkan harus ada print out bukti transaksi kertas ya. Nah, waktu itu syaratnya begitu. Nah, sampai malam itu kita melakukan programming, Pak Dim ini nggak keluar-keluar nih. Ya, saya mikir lama ya, debugging sama dia. Saya tanya itu pakai apa itu, Dik? Kelihatannya itu thermal printer ya. Prinsipnya kayak apa itu? Nah, terus saya bilang kayaknya itu gini, energinya itu terbatas itu, Dik. Tolong apa namanya? Dipastikan distribusinya kalau buat huruf itu jangan, kan biasanya di setting di programming itu ya. Misalnya mencetak huruf, tolong didistribusikan. Bayangan saya itu dalam imajinasi saya, dia ketika ngeprint itu misalnya dapat satu baris di paling bawah, dia nggak bisa naik ke atas gitu karena energinya kurang, atau ketika dia menyusur dari kiri ke kanan itu dia cuma mengumpul di kiri karena energinya sudah habis di kiri. Jadi tolong diperkecil intensitasnya kemudian disebar. Nah, itu yang ada dalam pikiran saya. Yang program ya, ya kebetulan waktu itu mantan mahasiswa ya. Sekarang udah jadi salah satu ahli cloud nomor 1 di Indonesia itu. Sampai sekarang masih kerja sama saya. Nah, akhirnya dia coba, alhamdulillah ya, dengan debugging sederhana itu running ya, jalan dengan baik. Akhirnya besok waktu Bank Indonesia datang, ya dapatlah lisensi itu keluar dengan baik ya. Uang elektronik pertama di Indonesia itu. Itu prinsip kausalitas ya. Jadi kenapa printer itu nggak bisa ngeluarin hurufnya? Pasti ada sebabnya. Nah, maka kita harus tanya ini mekanisme printernya bagaimana, harus diurut ya. Nah, biasanya salah satunya kalau urusan-urusan printer itu kita ingat ya, urusannya terutama adalah energi yang dibagikan, disemprotkan dia lewat mekanisme printing itu. Ada tebal di satu titik, tipis di titik lain. Itu kalau kita biasa bermain data di teori probabilitas itu namanya distribusi, ya, probability distribution, ya, atau data distribution. Nah, bayangan kita dengan bayangan saya waktu itu dengan kita menyebar distribusinya lebih merata, lebih adil, hurufnya nanti bisa kelihatan. Nah, alhamdulillah itu terjadi. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa nanti dalam penerapan prinsip kausalitas itu mengajak kita mencari sebab-sebabnya, tapi dalam rangka mencari sebabnya itu sebetulnya apa? Itu ada proses biasanya trial and error. Yang kedua, yang tidak kalah penting itu proses imajinasi. Jadi kita harus memahami persoalannya dan mengimajinasikan apa sebetulnya sebabnya, begitu ya. Jadi nah, ini tolong dicatat ya. Salah satu the very principle of Einstein School of Thought ya. Kalau Anda ingin jadi murid Einstein dari sisi research ya. Saya salah satu role model saya dalam riset Albert Einstein dari kecil. Tentu Isaac Newton. Ya. Ya semua ilmuwan sih, tapi Albert Einstein ini terutama
Ya, dia melakukan sesuatu yang memang layak diacungi jempol ya. Dia bisa menembus alam-alam sebab yang lebih tinggi yang nggak bisa dilihat oleh ribuan ilmuwan lain. Salah satunya dia mengatakan ini bahwa imagination is more important than knowledge. Ya. Artinya apa? Dalam pencarian sebab-sebab yang lebih tinggi, kreativitas dan imajinasi itu sangat penting sekali. Ya. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu walaupun sekarang kuliah ya sempatkan nontonlah drama Korea atau film Cina atau apalah film yang Bapak Ibu suka ya. Atau Donald Bebek kalau memang Bapak Ibu sukanya Donald Bebek. Banyak sekali film-film yang bisa merangsang imajinasi kita ya. Apollo 13 misalnya atau Gravity. Itu luar biasa itu. Kalau Apollo 13 itu Bapak Ibu belajar namanya Disaster Recovery Procedure, DRP, Business Continuity Plan, Plan B. Nah, kadang-kadang kita nonton film yang dikemas dengan baik itu imajinasi bisa diajak jauh lebih tinggi. Kemudian para ilmuwan berhutang dengan Jules Verne. Dia yang mengatakan keliling dunia dalam waktu 80 hari. Ya, Jules Verne. Dia juga yang mengatakan perjalanan ke bulan. Sebelum Apollo itu sampai ke sana gitu. Ya. Nah, termasuk nanti dalam proses-proses debugging dan mencari solusi seperti yang tadi saya ceritakan ya. Saya ini masih aktif di eh, membantu konsultasi berbagai perusahaan di Indonesia. Tapi engineer yang betul-betul handal dan bisa memberikan solusi itu dikit. Biasanya yang banyak asisten engineer yang bisa sistem admin gitu. Tapi ketika menghadapi masalah ini sebetulnya apa di baliknya? Ya, itu nggak banyak. Bahkan beberapa mahasiswa saya ada yang cum laude dari ITB ya, stay S1, S2. Ketika terjun ke lapangan nggak bisa kasih solusi. Sementara saya punya engineer lain lulusan SMK selalu bisa ngasih solusi. Nah, ini hati-hati nih. Nanti ya. Jadi prinsip kausalitas itu satu hal, tapi penerapan prinsip itu hal lain dan perlu imajinasi. Ya. Tentu saya ingin break dulu ya sambil mungkin Bapak Ibu bosan dengar saya silakan kalau mau nanya dulu apa whatever. Please make a comment if you need ya. Prof, boleh bertanya Pak Dimit? Pak Dimit. Ya silakan Bu. Iya, saya dengan Ari. Halo, saya dengan Ya. Ari. Iya, saya ingin tanya dari pengalaman Pak Dim menghadapi kayak tadi engagement dengan customer gitu ya sebagai konsultan. Seberapa konsep dalam tanda petik saintifik ini gitu ya, causality dan segala macam itu bisa diterima oleh masyarakat secara umum, gitu Pak Dim. Ya, kalau yang sejauh saya tahu itu di dunia praktis teknologi yang saya yang paling banyak di teknologi informasi ya. Di industri itu justru yang betul-betul dibawa-bawa ke mereka, dibawa mereka kemana-mana itu ya hanya kontradiksi kausalitas sama data, udah itu aja. Yang lain kayak dilupakan. Kalau basic yang 3 itu nggak bisa jawab, selesai. Cuma mereka namanya biasanya ngomongnya bukan prinsip non kontradiksi, bukan prinsip kausalitas. Tapi mereka sangat kuat sekali biasanya
yang pegang-pegang IT yang sudah dipercaya di perusahaan-perusahaan besar tuh biasanya mereka very strong, sangat kuat logikanya dalam arti kata sesuatu kalau ada kontradiksi mereka hantam ya, walaupun yang ngomong profesor, doktor atau kayak apapun. Jadi mereka cuma bawa itu logis enggak. Terus kalau segala hal itu ya seperti itu, kausalitas itu. Orang-orang bisnis termasuk sampai direksinya itu yang dibawa. Non kontradiksi, kausalitas sama data. Ingat itu. Ya. Terutama itu sudah. Nah, kuda-kuda dasarnya itu. Satu lagi nanti kalau mereka sudah itu semua sudah dilewati, ya ini semua logis, tapi kita ingin sesuatu yang lebih baik. Maka mereka tambah satu lagi. Itu nanti di bab kita berikutnya ya. Standar best practice apa yang digunakan. Nah, itu masuknya udah kebenaran level ke yang lebih rendah lagi yang namanya kebenaran konsensus. Ya. Ya saya kasih contoh yang sederhana lah. Misalnya ada orang ngomong gitu. Dengan menggunakan aplikasi ini akan jauh lebih menguntungkan saya itu kadang-kadang saya itu apal ya nama aplikasi banyak itu. Tapi kadang-kadang takut juga ya ngomong begitu vendor-vendornya nanti ngamuk kalau saya ngeritik mereka itu karena aplikasi tertentu itu sangat boros ya. Dengan menggunakan aplikasi ini itu akan menjadi jauh lebih efektif dan efisien. Kalau di perusahaan-perusahaan seperti itu di industri mereka biasanya langsung cross check sama data. Mereka tanya, punya datanya enggak? Di mana aplikasi Anda sudah dipakai? Biayanya berapa? Keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah menggunakan aplikasi Anda berapa? Kayak gitu, sangat sangat sederhana sekali. Logika itu kalau diurut intinya cuma prinsip non kontradiksi, kausalitas, satu lagi data. Udah nggak ada yang lain. Ya, itu ditekuni terus di sebuah bidang mereka sudah langsung diakui jadi ahli di tempat masing-masing. Nah, tapi kalau yang ya, tidak mampu melihat sudah sekian lama kerja di satu bidang tapi nggak mampu melihat sebab-sebab yang lebih tinggi. Kalau orang teknik ngomong kurang ngoprek ya, kurang ngoprek gitu. Kata Albert Einstein, bukan saya itu lebih cerdas dari Anda, tapi saya memikirkan persoalan itu lebih lama. Hati-hati ya, lebih lama itu bukan berarti saya udah kerja 3 tahun atau 4 tahun. Bisa jadi sama-sama 8 jam kerja. Tapi yang satu sambil main game, sambil WhatsApp ya. Yang satu 8 jam itu betul-betul totalitas. Dia betul-betul setiap datang kerja, pengen memberikan value, pengen meningkatkan dirinya, pengen menyingkap sebab-sebab yang lebih tinggi di dalam bidangnya, sehingga dia lebih knowledgeable dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Ya. Sekarang ini hati-hati. Jam kerja menjadi nggak relevan ya. Wah saya kerja lembur terus ya. Tapi di sebelahnya ada WhatsApp, ada Instagram, ada blog, ada ini. Jadi sebetulnya dia itu ya, Anda kuliah ini kan bisa sambil juga ya. Bebas pilihannya di Anda ya. Bedanya dengan kuliah fisik, kalau kuliah fisik Anda nggak bisa sambil gitu. Kalau saya sambil ngopi nih. Tapi pikiran saya kan ada di Anda dan dalam di kuliah ini. Gitu Bu Ari. Silakan itu Bu Fitri angkat tangan. Terima kasih Pak Dim. Ya.
Iya, terima kasih Pak. Ya, Izin bertanya Pak silakan. tentang Ya, prinsip di dalam kausalitas ini kan tadi ada yang namanya keselarasan Pak, yang ya. berbunyinya satu sebab yang sama akan menghasilkan akibat yang sama. Nah, pertanyaan saya, apakah ada syarat atau ketentuan yang berlaku untuk yang dikatakan samanya itu seperti apa Pak? Artinya kalau misalnya kayak di manusia benar-benar kembar identik kah begitu, atau bagaimana? Kadang kan biasanya nih, misal mahasiswa bilang, oh, saya juga sama teman saya udah sama-sama belajarnya, sama-sama ngerjain tugasnya, misal yang teman saya dapatnya bagus, saya enggak. Nah, apakah yang statement seperti itu itu belum memenuhi prinsip kausalitas tadi, karena ada ketentuan yang ada hal yang tidak sama di sisi itu, begitu Pak. Ya. Makasih Bu Fitri, ini menarik. Jadi kita kembali ke prinsip keselarasan itu ya. Itu mudah dibuktikan. Kalau nggak ada prinsip keselarasan ya seolah-olah prinsip kausalitas itu nggak relevan. Maksud saya begini. Misalnya gini, kita yang sederhana gini. Kita punya laptop ibu dan laptop saya sama. Gitu ya. Terus kita sama-sama install Python. Oke. Terus di Python-nya jalan, sama-sama jalan. Terus ibu dan saya merunning dataset yang sama. Menggunakan algoritma machine learning yang sama, SVM. Ya. Persis, semua algoritmanya persis. Di ibu itu 1 kali running 1 jam. Di saya 1 menit. Nah, ketika melihat itu pasti kita langsung ngecek apa bedanya instalasi Python dan konfigurasinya di laptop saya dan laptop ibu. Ya kan? Yang lebih tergelitik untuk memperbaiki pasti laptop ibu, dapat yang 1 jam kok. Ya. Bapak, ibu-ibu jangan kaget ya kalau namanya support vector machine atau machine learning. Kadang-kadang 5 hari Pak ditinggal, 5 hari ditinggal belum selesai. Ternyata itu apa? Parameter dalam machine learning-nya itu yang beda dikit, Bu. Bisa itu terjadi. Hanya 1 angka aja itu. Sudah saya alami, oh sudah. Pak Dim, ini market basket kita dari hari Rabu saya tinggal sampai Senin. Saya ke Jakarta lagi belum selesai. Terus saya bilang, kamu set parameternya gimana itu? Nah, di dalam market basket algoritma itu ada sebuah komponen parameter yang disebut support ya, kalau Bapak belajar data science ya. Kalau yang tertarik belajar data science bisa japri saya ya. Saya berapa tahun terakhir tergila-gila data science ya, bukan seneng lagi. Barusan alhamdulillah terbit buku tulisan saya probability statistik itu, tapi dalam konteks data science ya. Terus saya suruh ubah, itu supportnya diubah segini itu. Langsung dia running lagi itu 1 menit atau 10 menit beres. 3 hari dibanding 10 menit, hanya 1 angka kecil. Nah, itu gambarannya Bu Fitri. Orang belajar sama kuat, yaitu belum merepresentasikan belajar dalam waktu yang sama. Si A belajar dalam waktu yang sama dengan si B itu belum menyatakan sebab yang sama, karena belajarnya yang satu kondisinya bagaimana gitu ya. Satu belajar sambil main Instagram, satu enggak. Oh enggak, ini sama-sama rajin. Oke. Sama-sama serius. Oke. Yang satu memang dia itu sangat bakat sejak kecil dalam bidang-bidang
matematika, yang satu sangat sulit belajar matematika sejak kecil. Dan yang dipelajarinya matematika, ya pasti beda, Bu. Kan gitu ya. Jadi justru dari prinsip keselarasan itu bisa kita peroleh gitu. Kita bisa mengoreksi diri terus, ini kurangnya di mana gitu. Kalau Bapak Ibu belajar ke para ahli neuroscience maupun para ahli kesuksesan, mereka banyak yang ngomong begitu. Mayoritas manusia itu hanya menggunakan 1% dari kapasitas otak mereka. Mungkin termasuk saya ini. Kalau kayak Einstein mungkin sudah 10% atau 50% gitu. Nah, kenapa? Itu ada penelitiannya sendiri namanya neuroscience. Bapak Ibu kalau mau yang ke arah sana silakan aja di Tokopedia itu beli buku-buku cerdas berbasis otak dan lain-lain ya. Untuk mengembangkan diri kita, apa yang salah di pengembangan otak kita gitu. Saya punya pengalaman pribadi dari sisi belajar bahasa. Ya. Bapak, Ibu-ibu kalau suka belajar bahasa asing atau suka nggak suka kan harus belajar bahasa asing sekarang ya. Paling nggak Inggris ya. Ada yang merasa kurang, apalagi. Nah, ternyata memang belajar bahasa asing supaya efektif itu memang ada sebab-sebab yang harus kita cari ya. Salah satunya yang the most effective way itu adalah betul-betul digunakan dalam keseharian. Kalau bisa belajar bahasa Jepang, masuk ke Jepang. Wah, itu cepat sekali. Ya, karena saya sudah ngalami ya. Tapi kalau belajar bahasa asing dihafalkan saja gitu, ya bahasa Inggris banyak yang lupa kita ya. Atau kita belajar bahasa Jepang dihafalkan saja, ya lupa juga begitu. Itu kira-kira Bu Fitri, prinsip keselarasan. Ya, terima kasih Pak. Jadi punten menambahkan sedikit. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian, kita pastikan kalau untuk pengujiannya itu environment-nya mesti ya idealnya harus sama semuanya, datanya sama gitu ya Pak ya. Agar samanya itu tadi yang menghasilkan akibat yang sama juga begitu ya Pak. Betul, Bu. Betul. Baik, Pak. Iya. Yang lebih bahaya lagi kan setup eksperimen di era digital itu. Karena terlalu banyak parameter yang bisa diklik gitu ya. Ada ratusan parameter. Komputernya bisa sama. Kemarin itu saya nguji bimbing mahasiswa yang bermasalah satu anak S1. Katanya gini, Pak, komputer saya nggak kuat. Karena saya itu membantu, dia kan sudah mau DO ya, karena nampaknya ayahnya gugur karena COVID ya, beberapa bulan sebelum harus maju sidang ya. Masih 50 tahun, jadi saya kasihan juga. Saya kasihlah dia use case yang tidak rumit dan datasetnya sudah dikerjakan teman dia gitu. Dia hanya saya suruh ngubah algoritmanya sedikit. Dia bilang, Bapak saya komputer saya nggak kuat Pak gitu. Wah saya pikir ini anak orang nggak mampu. Di mana rumahmu Pak perlu tak bantu? Tapi saya tergelitik nanya, komputermu tuh RAM-nya berapa? Dia bilang 12 giga. Waduh. Terus dulu si ini use case yang sama dengan Anda 4 giga itu udah kelebihan kekuatannya. Kamu salah setup kali ini. Ya. Dan ternyata betul ya. Emang dia nggak pintar mengkonfigurasi, ada kesalahan mengkonfigurasi laptopnya itu sendiri ya. Ya, dan itu sebetulnya yang agak sulit dalam environment seperti ini kan Bapak Ibu nggak di lab ya, di rumah masing-masing ya. Itu yang susah kalau urusan kayak gitu Bu. Kalau di laboratorium itu cepat itu.
tinggal disamain sama temennya, tolah-tolehan, ya disinkronisasi, ya environment kita bisa disamain sama environment dari teman-teman yang lain. Barangkali gitu Bu Fitri.